Oke, di video kali ini saya akan memberikan cara untuk menggambar kofektor di sistem koordinat yang berbeda dari koordinat biasa atau koordinat di video sebelumnya. Ada kofektor beta mempunyai komponen seperti ini. Beta 1 epsilon 1 aksen ditambah dengan beta 2 epsilon 2 aksen. Nah, epsilon aksen di sini itu merupakan dual basis sama seperti epsilon di video sebelumnya, disebut dual basis, dan beta 1 beta 2 di sini adalah komponen kofektor beta. Epsilon 1 atau 2 aksen ini juga merupakan spesial kofektor sama dengan epsilon 1 2 di video sebelumnya. Maka di sini epsilon indeks I aksen jika difungsikan terhadap basis koordinat E dengan indeks J aksen, maka menghasilkan Kronecker delta atau delta Kronecker IJ, di mana epsilon 1 aksen difungsikan terhadap koordinat E1 aksen sama dengan 1, dan epsilon 1 aksen difungsikan terhadap E2 aksen, hasilnya adalah 0. Maka disimpulkan bahwa komponen dari epsilon 1 aksen itu adalah 1, 0. Jika difungsikan terhadap basis koordinat E1 aksen dan E2 aksen, maka hanya akan menghasilkan E1 aksen atau E1 aksen ditambah 0, karena 0 dikali dengan E2 aksen itu adalah 0. Lalu persamaan garis-garisnya adalah E1 aksen sama dengan 0, E1 aksen sama dengan 1, E1 aksen sama dengan 2. Ini adalah sebagian dari persamaan garis-garisnya. Lalu di sini saya akan menggambarkan sistem koordinat dengan bentuk yang berbeda dari sistem koordinat di video sebelumnya, yaitu tidak saling tegak lurus dan mempunyai panjang unit yang berbeda. Yaitu ini saya akan menggambar. Nah, ini adalah E2 aksen. Lalu E1 aksennya adalah ke arah sini. E1 aksen. Bisa kita lihat bahwa E1 aksen itu lebih panjang daripada E2 aksen. Jika di video sebelumnya E1 itu sama dengan E2 panjangnya, tapi di video ini adalah E1 aksen itu lebih panjang daripada E2 aksen. Dan sudut yang dibentuk oleh dua basis koordinat ini tidak sama dengan 90 derajat atau tidak saling tegak lurus. Jika di video sebelumnya adalah saling tegak lurus, tapi di sini tidak. Maka untuk garis-garis epsilon 1 aksen akan bentuk seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi garis E1 aksen sama dengan 0 itu adalah di sini. Garis E1 aksen sama dengan 1 adalah di sini. Garis E1 aksen sama dengan 2 adalah ini. Dan yang ini adalah E1 aksen sama dengan min 1. Jadi garis-garisnya untuk epsilon 1 aksen akan memotong
koordinat atau basis koordinat E1 aksen dengan arah yang sejajar dengan E2 aksen. Jadi ini sejajar dengan basis koordinat E2 aksen semuanya. Arahnya untuk arah kofektornya adalah ke arah sana atau sejajar dengan E1 aksen. Inilah garis-garis untuk kofektor atau spesial kofektor epsilon 1 aksen. Jadi berbeda dengan epsilon 1 di video sebelumnya, epsilon 1 aksen itu akan membentuk sesuai dengan sistem koordinat yang difungsikan. Lalu jika beta, kofektor beta itu sama dengan beta 1 epsilon 1 aksen ditambah beta 2 epsilon 2 aksen, di mana beta 1 itu sama dengan 1 dan beta 2 sama dengan 0, maka beta, kofektor beta adalah sama dengan epsilon 1 aksen. Kenapa? Karena komponen dari kofektor beta adalah sama dengan komponen spesial kofektor epsilon 1 aksen, yaitu 1 dan 0. Maka garis-garis yang dihasilkan atau gambar kofektor beta akan sama persis dengan garis-garis dari epsilon 1 aksen. Lalu jika beta 1 itu sama dengan 2, maka kofektor beta adalah sama dengan 2 dikali epsilon 1 aksen. Jadi beta, kofektor beta adalah sama dengan 2 kali kofektor epsilon 1 aksen. Maka garis-garisnya akan lebih rapat 2 kali lipat atau mempunyai selisih antar garis yaitu setengah dari epsilon 1 aksen. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari kofektor beta. Gambar dari garis-garis kofektor beta sama dengan 2 kali epsilon 1 aksen. Arahnya tetap ke sana, sama dengan arah dari kofektor epsilon 1 aksen, tetapi kerapatannya adalah 2 kali lipat. Jadi kerapatannya adalah 2 kali lipat dengan selisih garis antar garis adalah setengah kali selisih jarak dari epsilon 1 aksen. Oke, kita lanjut ke epsilon 2 aksen. Epsilon 2 aksen jika difungsikan terhadap basis koordinat E1 aksen sama dengan 0 sesuai dengan rumus delta Kronecker. Jika berbeda indeks adalah sama dengan 0, ini 2, ini 1 adalah sama dengan 0. Sedangkan epsilon 2 aksen difungsikan terhadap E2 aksen itu adalah sama dengan 1. Jika indeksnya sama, 2 dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Garis-garisnya pun sama, menghasilkan jika difungsikan terhadap basis koordinat E1 aksen dan E2 aksen, maka hasilnya adalah E2 aksen. Kenapa? Karena komponen dari epsilon 2 aksen itu adalah 0, 1. Sedangkan komponen dari epsilon 1 aksen adalah 1, 0, kebalikannya. Jadi jika epsilon 2 aksen ini difungsikan terhadap EJ aksen, maka hasilnya adalah J di sini 1 dan 2 ya. Maka hasilnya adalah E2 aksen. Jadi hanya E2 aksen. E1 aksennya menjadi 0. Garis-garisnya adalah E2 aksen sama dengan 0, E2 aksen sama dengan 1, E2 aksen sama dengan 2, dan seterusnya. Saya akan gambarkan di sistem koordinat yang sama dengan yang tadi, bagaimana bentuk dari garis-garis epsilon 2 aksen. Nah, garis-garisnya akan seperti ini.
Saya akan gambarkan sesuai dengan persamaan garis ini. Di sini adalah basis untuk E2 aksen, dan di sini adalah basis koordinat E1 aksen. Ini sama dengan sistem koordinat yang tadi. Maka garis-garisnya yang pertama adalah E2 sama dengan E2 aksen sama dengan 0. Akan sejajar dengan E1 aksen. Ini untuk E2 sama dengan 1 ada di sini. E2 aksen sama dengan 2 ada di sini. Selisih 1. Lalu ini selisih 1 juga. Nah, ini adalah garis-garis dari kofektor atau spesial kofektor epsilon 2 aksen. Arahnya sejajar dengan arah E2 aksen. Ini adalah gambar dari garis-garis epsilon 2 aksen. Nah, lalu jika beta 1 0, ini jika diaplikasikan terhadap kofektor beta dengan komponen B1 sama dengan 0 dan B2 sama dengan 1, maka karena komponen-komponennya sama dengan epsilon 2 aksen, maka garis-garis dari kofektor beta pun akan sama. Nah, jika beta 2 adalah 2 atau beta sama dengan 2 kali epsilon 2 aksen, maka garis-garisnya akan lebih rapat 2 kali lipat seperti yang sudah saya contohkan di epsilon 1. Lalu untuk beta 1 sama dengan 1 dan beta 2 sama dengan 1, maka akan menghasilkan perpotongan atau penggabungan dari spesial kofektor epsilon 1 aksen dan spesial kofektor epsilon 2 aksen. Maka jika digambar akan menjadi penggabungan seperti ini. Nah, ini adalah untuk garis yang miring ke kiri ini adalah garis dari kofektor 1 aksen. Jika diperhatikan akan sama seperti ini tadi. Nah, garisnya akan berpadu seperti ini. Jadi yang epsilon 1 aksen akan miring ke kiri, sedangkan epsilon 2 aksen akan miring ke kanan. Lalu arahnya juga ke arah kiri untuk epsilon 2 aksen dan ke arah kanan untuk epsilon 1 aksen. Lalu bagaimana dengan gambar garis-garis dari kofektor beta, di mana kofektor beta adalah sama dengan 1 dikali epsilon 1 aksen ditambah 1 dikali epsilon 2 aksen. Cara menggambarnya sama dengan di video sebelumnya, yaitu kita ambil perpotongan dari kedua kofektor atau kedua spesial kofektor ini. Perpotongannya ke arah mana? Apakah ini ke sini atau dari kiri ke kanan? Kita lihat arah dari kofektornya, spesial kofektornya. Jika kita tarik garis dari sini ke sini, misalkan ini garisnya, lalu ke sini, dia akan hadap ke sana atau ke kiri, kanan atau ke kiri. Jika ke kanan, dia akan membelakangi atau berlawanan dengan kofektor 2 aksen. Sedangkan jika ke arah kiri arahnya, maka akan membelakangi spesial kofektor epsilon 1 aksen. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita membuat garis-garis dengan arah yang tidak berlawanan dari kedua spesial kofektor. Garis-garisnya seperti apa? Nah, ini adalah perpotongan, ini adalah perpotongan. Maka kita akan tarik garis dari perpotongan tersebut.
Nah, inilah garis perpotongan atau penggabungan dari kedua kofektor, spesial kofektor. Garis-garisnya akan seperti ini. Nah, ini adalah garis-garis dari kofektor beta. Lalu arahnya kemana? Arahnya adalah tegak lurus dengan garis-garis ini. Yang ini ke sana, yang epsilon 1 aksen ke kanan, yang epsilon 2 aksen miring ke kiri. Lalu untuk kofektor beta arahnya adalah tegak lurus dengan garis-garis kofektor beta. Nah, jadi ini tegak lurus. Nah, inilah garis-garis dari kofektor beta, di mana kofektor beta sama dengan epsilon 1 aksen ditambah epsilon 2 aksen. Dengan komponennya adalah 1, 1. Dengan dual basis adalah epsilon 1 aksen dan epsilon 2 aksen. Inilah cara menggambar kofektor di sistem koordinat yang berbeda. Jadi diharapkan kita bisa menggambar kofektor di semua sistem koordinat, baik yang mempunyai unit panjang yang sama ataupun unit panjang yang berbeda, atau di sistem koordinat dengan basis koordinatnya yang saling tegak lurus ataupun tidak saling tegak lurus. Jika garis-garis kofektor di sistem koordinat yang seperti ini difungsikan terhadap suatu vektor, maka akan sama dengan di video sebelumnya, yaitu hasilnya adalah jumlah dari perpotongan garis-garis kofektor ini terhadap garis atau anak panah suatu vektor. Itulah hasil dari suatu kofektor yang difungsikan terhadap vektor. Oke, untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang transformasi kofektor. Untuk video saat ini, sekian, terima kasih.